Bro, Hmm. jadi market ini kan kalau kamu lihat ya, biasanya Desember ini kan kita pasti ada Santa Claus Rally lah minimal pada ini ya, pada rally lah, seenggak-enggaknya masih barang-barang banyak yang bagus untuk kita beli ya, apalagi ranking 45 nih. Nah, Hmm. lu udah lama di market nih, Om Pandu. Ada Hmm. yang bisa, ya? Kenapa? Sorry, Lu keputus kan tadi. udah Ada yang apa? market nih, ada 10 tahun lebih, Ah. kira-kira share nggak? Market sebenarnya ini sebenarnya normal nih. Desember pas kebetulan mungkin awal-awal bulan doang kayak tadi kamu bilang ya. Nah, Hmm. apa arti harusnya kita tanda-tanda nggak bagus nih. Gimana Om? Oke, kita kalau ngomong ada jargon di mana-mana, ada Santa Claus Rally lah, ada window dressing, ada January Effect lah, ya macam-macam lah itu istilahnya ya. Tapi menurutku sih kalau kita flashback lagi, kita ngomong dari sisi makronya, kalau yang saya lihat itu kan setelah kemarin beberapa bulan yang lalu itu kan Fed itu kan agresif naikin suku bunga gitu kan. Tapi lately si komennya si siapa tuh namanya Jeremy Powell kan sudah mulai dovish ya. Ya itu sebenarnya it's a good thing ya. Tapi kembali lagi setelah di apa namanya kenaikan Fed rate yang cukup agresif, lalu mereka sudah mulai dovish. Sekarang problemnya muncul lagi gitu loh. Problemnya munculnya apa? Kalau menurut kita, sepengetahuan saya baca itu adalah mulai yang namanya economic slowdown. Jadi pertumbuhan yang mulai apa namanya melambat gitu ya. Biasanya kalau secara teori ya setelah kenaikan yang namanya suku bunga itu agresif, dia akan mulai turun sedikit, mereka akan cut rate tipis gitu kan. Setelah itu akan naik lagi ya. Karena kan di semua bank sentral yang saya baca itu semua negara lagi memerangi inflasi gitu ya. Dan inflasi itu kebijakan moneternya adalah biasanya menaikkan suku bunga. Dan itu kalau kita friendly speaking Hans, apa namanya, inflasi, kenaikan suku bunga itu musuhnya dari market kita biasanya. Itu yang terjadi belakangan ini kan ya. Terus mungkin lately yang aku lihat adalah cycle-nya yang mulai dari pengalaman-pengalaman kita beberapa tahun di market ini adalah biasanya kalau teman-teman lihat di bulan September, Oktober itu kan big caps kayak banking gitu kan ya, mostly LQ45, tapi kan kalau kita ngelihat big caps-nya di indeks kita tuh ya nggak lebih dari 10 I think ya. Mostly kan ada big banks, ada Astra, ada Telco gitu kan. Itu mereka sudah well perform di bulan September sampai di bulan November. Jadi biasanya cycle-nya itu adalah di bulan November akhir ke Desember itu most likely mereka akan ada slightly correction. Itu yang saya lihat. Nanti mereka mungkin akan mulai bergerak lagi nanti in the first year of apa namanya 2023 gitu ya. Itu yang saya lihat seperti itu Hans. Oke. Ya, ya. Nah, sorry. Jadi menurut kamu ada hubungannya sama Goto nggak sih sebenarnya hari ini? Kayak kalau kamu lihat kan hampir seluruh ini kalau pengamatanku ya Om Pandu ya, hampir seluruh kayak influencer lah atau semuanya kayak medsos ya yang bahas soal saham. Ini nggak lepas dari Goto. Nah, iya, betul. Ya kita punya inilah yang terkemuka itu pada rame bahas Goto. What do you Ya, think Om? ya. Goto is one thing ya Hans ya. Memang aku lihat Goto ini memang agak sedikit unik ya. Beberapa bukan influencer sih, orang-orang top yang aku baca di medsos itu mereka sudah mulai komplain ya mengenai Goto ini bisa jadi wajahnya startup-nya di Indonesia yang pertama kali yang setelah buka listing Goto listing dan setelah dia IPO sampai saat ini kan sudah turun 65% ya kalau nggak salah gitu ya. Dan aku lihat mungkin Goto itu valuation-nya yang agak berbeda hitung-hitungannya ya.
Jadi saya belum terlalu paham juga hitungannya si Goto itu seperti apa ya. Tapi based on value, kalau yang saya baca itu memang pada saat IPO memang dipaksakan seperti mereka valuasinya memang masih rancu sampai sekarang pun mereka pakai acuan PE kayak atau pakai acuan TPV kayak atau pakai acuan yang apa kan masih belum jelas yang dipakai sama fund-fund gitu kan ya. Unfortunately, si Goto ini dengan market cap segitu gede, dia masuk ke sektor yang LQ45. Itu yang jadi saya rasa cukup nge-track di indeks kita, lumayan turunnya lumayan dalam ya. Jadi itu juga mengetrack juga si tech sektor juga ikutan kena pressure juga, termasuk MTech, termasuk Bukalapak gitu kan ya. Secara valuation ya I think teman-teman di research yang lebih paham lah kalau untuk yang itu ya. Kalau saya sih lebih lebih ke market movement aja sih, ke sektor related aja sih, gitu sih. Ya itu ada yang bilang tuh Goto bebannya IHSG. Ya market cap-nya dia memang gede ya, Goto ya. Jadi kalau bebannya IHSG, apa gimana teman-teman? Apa kita berharap sebenarnya dari awal nggak usah ada buka IPO di tempat kita, terus nggak usah ada Goto di tempat kita, mungkin kita fine-fine aja gitu kali ya? Bener nggak? Ada Goto. Ya Ada pullback gimana Ter? ya. Itu Ya, pullback ya. yang diadakan, misalnya ada anomali nih, ada anomali Goto ini ARB ke-8 kali ya berturut nih. Ya, Iya. lucky number 8. Ya. Ya. Lucky number 8 ya. Jadi Ya, bilang, itu kebetulan sama ini ya, open lockup-nya dia ya. Ya, Ada yang mengatakan bahwa open lockup itu jadi open Pandora gitu, Pandora box gitu ya. Begitu open lockup malah si dalam tanda kutip ya, ini entah benar atau enggak, jargonnya di pasar itu adalah begitu dia open lockup, yang punya barang juga ujung-ujungnya juga ikutan buang gitu loh. Tapi sebenarnya kan nggak bisa buang juga kan Hans, karena kan begitu open langsung ARB gitu kan ya. Justru yang malah rame kalau yang saya perhatiin yang menarik itu adalah di pasar negonya kalau teman-teman perhatiin. Ya, even hari ini kalau nggak salah ada transaction sekitar 300 miliar kalau nggak salah. Nah, gitu ya. Kemarin ada crossing kalau nggak salah di Goto itu sekitar 750 miliar itu di harga 80. Dan sekilas sore tadi saya lihat juga masih ada crossing juga di harga 80. Either itu mau ada investor yang masuk atau enggak ya, we don't know for sure gitu kan. ya, setuju ya. Ini kita sama-sama tunggu tunggu besok lah. Nah, ada yang menarik nih Om Pandu ya. Kalau kita mau lihat use case yang ada ya. Kalau dari Indonesia mungkin termasuk baru ya. Kita nggak punya tech company atau yang relate sama tech ya. Yang kayak atau Bukalapak. Nah, sebenarnya kita bisa lihat sih dari model bisnis yang mereka punya, benchmarknya apa ya? Kalau aku lihat salah satunya Amazon ya. Kalau yang di luar ya. Dan terus kalau kayak dari Limited Limited atau Grab. Limited atau Ya, Grab. ride hailing. Nah, ya. Tapi kalau aku lihat ya, Om Pan, sebenarnya kalau lu lihat waktu dulu si Amazon IPO ya, itu dia sempat turun 95% dari titik dia. 90%, 5% kamu bisa lihatnya itu waktu tahun 90 berapa? 99 sampai 2001. Itu berapa tahun tuh? 99 sampai 2001 ya hampir 2 tahun ya, Bos ya. Turun sampai 95%. Kita bakal turun sampai 95%. Nah, berita bagusnya kalau 60%, 30% lagi tinggal dikit lagi ya. Tapi bukan berarti. Cuman ini tadi dalam waktu berapa lama? Kurang dari 1 tahun ya. Nah, kita masih lihat ya. Siapa tahu besok pullback-nya good news ya, atau ya kita sama-sama tunggu lah. Nah, tapi gini sih teman, kalau kita lihat startup itu kan bukan perusahaan yang langsung ada earning-nya ya. Otomatis ya memang kalau yang seperti ini itu kita trading atau invest lebih cocok ya. Sebenarnya lebih cocok ke invest ya. View-nya lebih panjang. Tapi apakah invest dibawa turun enak ya nggak enak ya. Kalau sekarang udah turun 5, orang udah teriak-teriak ya gitu sih. Ya. Nah, betul. Apalagi tadi? Nah, mungkin gini nih, yang mungkin aku mau tambahin,
seminggu ini lumayan deras ya outflow asing di pasar kita. Setelah ini udah 5T dan hari ini tadi baru cek itu ada 2,5 triliunan ya hari ini outflow-nya. Nah itu juga sekitar 20% lah dari Goto ini. Nah kalau Pak Pandu sendiri, nah kan bicara window dressing itu kan di saham-saham big caps nih. Nah yang terjadi outflow ini ada mostly itu dari big caps-nya nih. Kalau Pak Pandu di saat market sedang bergejolak seperti ini, nah kira-kira apa sih yang Pak Pandu strateginya sekarang nih? Sebenarnya tuh yang tadi tanya tuh, klien-klien kamu tuh trading apa aja hari ini? Sebenarnya ini mau minta motor. Oke. Actually gini Hans, aku sih nggak bukan istilahnya gini ya, nggak menutup kemungkinan juga. Pak Pandu suaranya hilang. Sorry. Tadi suaranya hilang gimana? Sorry, hilang tadi ada video masuk. Oh ya, oke. Gimana? Sebentar. Jadi kita nggak dipungkirin lah, maksudnya dengan kondisi biasanya kalau kita ngomongnya sebagai trader gitu kan, oportunis ya Hans ya. Dengan kondisi kemarin tech itu sektor itu turun banyak apa segala, itu pasti ada rasa di mana kita tuh pingin merasakan, siapa tahu nih kita beli harga saat ini ARB dia mantul gitu kan ya. Tapi ya honestly kita masih ada beberapa klien yang masih nyangkut sebenarnya di Goto apa segala ya. Even di MTech pun kita juga ada gitu loh. Ya itu rasa trader untuk merasakan soul-nya di market seperti itu. Kalau nggak merasakan turun tuh biasanya kurang deg-degan gitu kan. Kurang afdol gitu istilahnya ya. Ya nggak menampik lah kalau hal-hal seperti itu ya. Teman, strateginya saat ini adalah kalau kemarin aku belajar dari seniorku yang berbasis teknikal gitu kan ya. Jadi mesti ada turning point-nya dulu baru boleh masuk gitu kan. Kalau saat ini ibaratnya lu mau turun di jalanan yang turun tajam gitu, lu nggak boleh nahan sesuatu gitu kan. Ada ibaratnya kayak gini, lu mau nahan sesuatu mobil turun gitu kan, pada kondisi dia laju kencang kan lu nggak bisa nahan gitu kan. Pada saat dia sudah mulai ngerem dikit-dikit, mulai landai, lu boleh lah untuk ngerem dikit untuk coba-coba gitu kan. Nah itu logika yang mesti kita pahami dengan kondisi sektor yang lagi turun ya. Tapi ada one thing yang menurut aku sih menarik harus dengan kondisi seperti ini, strateginya adalah kemarin beberapa hari lalu aku juga sempat sounding ke teman-teman yang di Surabaya juga. Sebenarnya kan kalau kamu lihat indeks beberapa minggu belakangan ini kan sideways kan Han ya, walaupun Tere juga lihat di big banks-nya kan all time high terus tuh, Bank BRI, Bank Mandiri gitu kan ya, tapi indeksnya kan nggak bikin all time high lagi kan, ya nggak sih? Nah pada saat dia sideways akhirnya 7.000 tembus break ke bawah, which is justru kalau yang saya hindarin ini adalah saham-saham yang big caps gitu loh. Big cap saya akan hindarin karena dia related sama indeks, dia punya bobot gitu kan ya. Justru yang kondisi yang menarik itu adalah misalnya nih, gue berangkat dari saham-saham atau sektor yang low base gitu kan. Ya pada saat low base itu kita cukup untuk memperhatikan aja dulu. Kita nggak boleh agresif buying, nggak boleh agresif masuk dulu. Jadi makanya dari kemarin gue encourage teman-teman juga, lu coba perhatiin sektor-sektor kayak teknologi yang udah turun lumayan banyak, gitu kan. Once itu dia ada turning point, lu boleh untuk masuk untuk trading buy di situ. Ya, contohnya ya, yang barusan gua masuk itu adalah si MTech sama Arto. Nah, itu yang lumayan menarik nih beberapa hari belakangan ini. Ya, Goto sih honestly ada nyangkut, tapi gue belum menambah lagi position gitu Tere. Ya. Jadi kalau ngomong gini jalan, hati-hati di jalan gitu ya, Om Pandu ya. Iya, betul. Ya. Tapi benar sih Om Pandu, kalau kita ngomong sebagai
trader itu kadang-kadang tuh kita ngomong apa namanya adrenalin rush-nya tuh waktu ini turun. Iya. Nah, tapi kebetulan kali ini turun dan dia masih turun lebih dalam lagi ya. Otomatis kalau Iya. kita memang mau bet ke barang-barangnya mungkin rebound. Nah, sebenarnya ada tipsnya nih Om Bandu. Misalnya kita yang bergerak di dalam channel ya, atau misalnya yang support ya. Nah, otomatis apakah kayak MTech dengan support, apa Goto dengan support, apalagi kalau Goto itu supportnya nggak kelihatan ya Om Pandu ya. Nah, Iya, betul. kalau kita mau benar-benar betting di kayak Goto ya, menurut aku nggak begitu, masih belum begitu wise ya. Unless besok-besok itu memang ada pullback yang lebih jelas yang kita bisa lihat, oke, arahannya sebenarnya kita market ini mau gimana nih di untuk Goto. Itu sih. Iya. Ya. Jadi tadi ada mau bahas apa tuh? Kalau yang Oh ya, tadi good point sih. Yang tadi Om Padu bilang seperti mobil lagi turun tanjakan ya kok ya. Ketika ada katalis yang cukup kuat untuk menahan turunnya itu ya jangan dilawan ya Om Pandu ya. Nah ini sama juga nih. Tadi sebenarnya ada hitung-hitungan nih. Dari secara kalau misalnya kita lihat peersnya kayak dari Grab, dari si Limited itu dari high-nya mereka sampai saat ini itu turunnya sekitar 80 sampai 85% kan. Jadi tadi juga hitungan kalau dari high-nya Goto nih ada di 442, kalau misalnya dia turun sekitar 80 sampai 85% itu di kisaran 66 sampai 88 ya. Kita ambil tengahnya 80 lah. Jadi sebenarnya besok ini kalau ARB lagi Goto ini di 100 ya. 100 menurutku ini besok cukup krusial untuk kita pantau sih. Apakah ini offernya ini akan masih besar? Karena kan yang pas ARB pertama itu kita lihat di pasar nego itu banyak yang ada transaksi di harga 100 ya.